Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kartini. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A semester 6. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman saya, yaitu di pasar modal syariah. Yang pertama itu ada produk efek syariah. Nah, itu ada suku. Suku itu merupakan surat berharga yang atas kepemilikan aset oleh investor lewat penerbitan surat utang dengan berbasiskan syariah. Nah, efek syariah itu berupa saham, reksadana syariah. Nah, yang dimaksud dengan reksadana syariah itu adalah investasi campuran yang menggabungkan saham dengan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, selain itu ada efek syariah, yaitu efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi dana syariah. Nah, selanjutnya ada obligasi syariah. Obligasi syariah itu adalah surat berharga jangka waktu panjang. Nah, selanjutnya ada saham. Saham itu adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Nah, saham di dalam pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional itu tidak ada bedanya. Hanya saja saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah itu harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah atau memenuhi kriteria syariah. Selanjutnya, saham syariah itu apa sih? Saham syariah itu adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Nah, selanjutnya pengertian tentang pasar modal. Pasar modal itu adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka untuk mencari keuntungan. Nah, sedangkan pasar modal syariah itu yaitu wadahnya bertemunya emitor dan investor yang sudah didaftarkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Contohnya yaitu saham, obligasi, reksadana syariah. Selanjutnya jenis-jenis pasar modal syariah. Nah, itu ada dua. Yang pertama itu pasar modal perdana, yaitu di mana emiten itu pertama kali memperdagangkan sahamnya. Yang kedua yaitu pasar modal sekunder. Pasar modal sekunder itu pasar yang memperdagangkan sahamnya itu setelah di pasar modal perdana. Selanjutnya sejarah pasar modal syariah. Nah, sejarah pasar modal syariah ini terjadi pada tahun 1995, Undang-Undang tentang Pasar Modal. Nah, dan pada tahun 1997 kemudian pasar modal syariah ini mulailah muncul. Nah, adapun kegunaan pasar modal syariah yaitu untuk menyediakan dana melalui bursa efek. Nah, adapun pasar modal itu pelaku pasar modal itu meliputi yang pertama itu reksadana, yaitu mengumpulkan dana dari investor. Selanjutnya investor itu adalah orang yang menanamkan modal. Yang ketiga itu emiten. Emiten itu adalah perusahaan yang melakukan penjualan perusahaan. Selanjutnya pengelola dana. Pengelola dana itu adalah perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan yang berasal dari investor tersebut. Kemudian dasar hukum pasar modal syariah. Nah, dasar hukum pasar modal syariah itu tentunya dijadikan pedoman oleh agama Islam, di mana pasar modal syariah itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, dan fatwa MUI yang mengatur tentang pasar modal syariah. Dan fatwa MUI juga mengeluarkan mengenai pasar modal dan transaksi syariah yang ada di Indonesia dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1995 tentang pasar modal. Menyatakan pasar modal itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan
efek yang diterbitkan serta lembaga yang profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi di atas, itu diatur dalam UPM atau Undang-Undang Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, secara umum pasar modal syariah itu tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Sudah saya jelaskan di atas tadi bahwa pasar modal syariah ini harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah, dan harus mekanisme atau kegiatannya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003 ini mengeluarkan tentang fatwa kebolehan bertransaksi di pasar modal selama mekanismenya itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, kegiatan pasar modal syariah adalah kegiatan yang terkait dengan penawaran umum efek syariah, perdagangan efek syariah, pengelolaan investasi syariah di pasar modal, dan emiten atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek syariah yang diterbitkan oleh perusahaan efek yang sebagian atau seluruh usahanya itu berdasarkan dengan prinsip syariah. Nah, adapun pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal itu meliputi ada dua. Yang pertama itu pihak yang menyatakan kegiatan dan jenis usahanya itu berdasarkan dengan prinsip syariah. Yang kedua itu pihak yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usahanya itu berdasarkan dengan prinsip syariah. Nah, kegiatan dan jenis usahanya itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, itu ada mencangkup seperti judi, riba, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, gharar, maisir, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pasar modal syariah. Nah, penerapan prinsip syariah di pasar modal itu tentunya bersumber dari Al-Quran itu sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, itu ada efek syariah itu adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, atau tanda bukti utang, atau unit penyertaan kontrak investasi. Nah, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Efek syariah itu efek yang telah diterbitkan di pasar modal syariah, meliputi saham syariah, suku, dan unit penyertaan dari reksadana syariah. Akan tetapi reksadana syariah ini belum ada dasar hukum resmi yang mengenai operasional pasar modal syariah atau PMS di Indonesia. Akan tetapi yang dikeluarkan itu oleh pemerintah Republik Indonesia ini untuk penerbitan obligasi syariah, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Adapun dasar hukum pasar modal konvensional ini meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, karena dasar-dasar hukum operasional pasar modal di atas itu belum menerapkan prinsip
prinsip syariah. Maka dasar hukum penerapan prinsip syariah bagi operasional pasar modal syariah atau PMS masih disandarkan kepada 6 fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal. Adapun 6 fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal tersebut, yaitu yang pertama fatwa nomor 5 tahun 2000 itu tentang jual beli saham. Yang kedua, fatwa nomor 20 tahun 2000 itu tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang ketiga itu nomor 32 tahun 2002, yaitu tentang obligasi syariah. Yang keempat yaitu fatwa nomor 33 tahun 2002 tentang obligasi syariah dan mudharabah. Yang kelima fatwa nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah. Prinsip syariah di pasar modal. Dan yang terakhir fatwa nomor 41 tahun 2004 itu tentang obligasi syariah ijarah. Nah, berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003, emiten itu yang berhak mengeluarkan efek syariah di pasar modal syariah itu harus memenuhi kriteria jenis usaha, produk barang, dan jasa yang menerbitkan efek syariah itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti adanya perjudian, maisir, dan mengandung ribawi. Lanjutnya, prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah itu ada 3. Yang pertama itu yaitu prinsip tauhid. Prinsip tauhid ini merupakan prinsip yang menjadi landasan utama bagi setiap umat muslim dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi, yaitu kegiatan di pasar modal. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip khilafah itu atau wali Allah atau manusia itu dijadikan sebagai wakil Allah di muka bumi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Yang terakhir itu prinsip adalah prinsip keadilan, itu yang tidak terpisahkan dengan prinsip tauhid dan khilafah, karena prinsip adalah ini merupakan bagian yang integral dan tujuan syariahnya itu adalah maqasid asy-syariah. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.